Oh ya, udah nih, ulangi lagi. Nah, oke kita mulai dari yang paling awal tadi Hadid sudah jelasin ya tentang jurnal anggaran. Jadi jurnal anggaran pasti akan kita catat, selalu kita catat di awal periode tahun anggaran berjalan ya. Biasanya sih dia mulai mencatat untuk jurnal anggaran itu 2 Januari ya. Kalau misalkan di soal nggak dikasih tahu tuh, dicatat jurnal anggaran. Sorry. Eh, Kalau di soal nggak ada dikasih tahu nih, pencatatan DIPA gitu ya. Dicatat DIPA atau dan sebagainya terkait dengan soalnya. Ya udah teman-teman ketika melihat DIPA kayak gini, mungkin bisa mulai mencatatnya 2 Januari karena 1 Januari itu tanggal merah ya. Oke, ini masih bisa lah ya teman-teman. Ini aku juga udah siapin jawabannya insya Allah. Udah bahas bareng kemarin sama Sandra dan Hadid juga. Ini dia. Kelihatan segini kan? Atau perlu diperbesar lagi nih? Yang untuk soalnya? Kecilan ya? Aman-aman pas. Oke. Nah, kita mulai dari jurnal anggaran pada tanggal pada tanggal 2 Januari ya. Ini dipanya diterima 31 Desember. Ini masih bisa lihat, tinggal lihat slide, nggak perlu dihafalin. Yang penting tahu aja kapan makainya ya. Jadi jurnal anggarannya itu allotment belanja pegawai. Di sini kan ada 3 ya. Ada belanja pegawai sebesar 1.150.000.000 ya. Ini kemudian berikutnya ada allotment belanja barang, allotment belanja modal. Di mana ditulis di 2 buku sekaligus ya, di 2 macam jurnal, di jurnal akrual dan jurnal eh, kas ya. Ini udah aku tulis langsung, ini yang sebelah sini jurnal kasnya sebelah kanan, sebelah kirinya adalah jurnal akrual. Nah, di sini langsung dua-duanya sama, bunyinya sama, angkanya juga sama, nama akunnya juga sama. Oke. Ya masih gampang lah ya. Eh Ini aku patokannya PMK 212 ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada cara lain yang dikasih sama dosennya, monggo balik lagi ke dosennya masing-masing. Eh Gimana kesepakatan dengan dosennya. Tapi ini aku plug ngikutin yang PMK 212 supaya jadi acuan bareng-bareng karena ini kita dari berbagai macam kelas gitu ya. Nah, untuk jurnal anggaran masih gampang lah ya. Jadi dia cuma single entry, ingat. Jadi tidak perlu nyari kreditnya apa? Ya nggak perlu. Namanya juga single entry. Jurnal anggaran itu menggunakan single entry. Oke. Lanjut ke tanggal 2. Ke nomor 2. Pada tanggal 7 Januari diterima eh, SPP atau SPM dan SP2D senilai 60 juta. Nah, ini jurnal untuk pembentukan UP di awal tahun atau di awal periode. Jadi kan di tanggal 7 Januari ini jadi sekaligus ya SPP, SPM. Jadi penagihan penagihan UP sampai dengan realisasi UP itu diterima oleh Satker itu pada hari yang sama. Oke. Nah, di sini sebenarnya jurnalnya itu bisa disingkat ya. Mungkin teman-teman tadi udah dapat PPT-nya, coba aku buka dulu ya tadi. Nah, ini jurnal ketika SPP UP bunyinya adalah piutang dari UP yang akan diterima terhadap pengeluaran yang masih harus dibayar ya. Ini mungkin teman-teman ada yang dapat gini dari dosennya, ini juga dari dosen lain. Nah, cuma di sini karena aku tadi bilang sekali lagi makainya adalah PMK. Jadi kalau di PMK itu teman-teman ketika ini berarti kita tulis semua aja ya, mulai dari SPP kita tulis sampai ke SP2D kita runtut nyatetnya, berarti di hari yang sama, di tanggal yang sama. Oke, kita mulai dari SPP UP-nya dulu. Nah, ini kita lihat di sini. SPP UP jurnalnya adalah seperti ini kalau di PMK. Jadi pengeluaran transito UP terhadap pengeluaran transito yang masih harus dibayar. Nah, ini biasanya UP gini nih. Jadi bahasanya itu kenapa pengeluaran transito ya mungkin gini. Jadi uang dari RKUN itu nggak langsung keluar ke penyedia melainkan transit dulu kan, namanya UP itu dia dipegang sama bendahara. Jadi uangnya itu transit di bendahara pengeluaran dulu dipegang gitu. Baru di kreditnya itu adalah pengeluaran transito yang masih harus dibayar ya. Karena belum dilakukan belanja atau belum diberikan duitnya, itu belum dikasih sama KPPN, makanya
Bahasanya pengeluaran transito yang masih harus dibayar sebesar berapa? 60 juta. Ini cuma ada di jurnal akrual, oke? 60 juta, 60 juta. Kemudian di bawahnya lagi kita lihat di sini muncul akun piutang dari UP yang akan diterima terhadap pengeluaran transito. Nah, jadi di sini kan kalau kita lihat sebenarnya dia tinggal dibalik aja ya. Jadi pengeluaran transito ini diilangin gitu. Pengeluaran transito diulangin diganti dengan piutang. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat kenapa nggak langsung ini ya, kenapa nggak langsung piutang terhadap pengeluaran yang masih harus dibayar itu sebenarnya mungkin bisa ya kalau secara logika ya, karena ujung-ujungnya juga pengeluaran transito ini dihilangkan dan diganti dengan piutang. Cuma ya kita kembali lagi aku bilang tadi aku nggak berani ambil asumsi yang singkat-singkat, maksudnya kayak dipotong aja langsung ini piutang UP terhadap pengeluaran transito gitu. Nah, aku nggak berani bilang gitu karena aku ngikutin PMK balik lagi. Tapi kalau teman-teman dosennya boleh pakai yang ini tadi, mana? Nah, yang ini piutang dari UP yang akan diterima terhadap pengeluaran transito, silahkan diikuti aja langsung dosennya, gitu ya. Kalau aku jadi agak panjang nih, nggak langsung piutang dari UP yang akan diterima terhadap pengeluaran transito yang masih harus dibayar, melainkan agak panjang gini. Oke, teman-teman kalau ada yang masih bingung langsung aja diinterupsi nggak apa-apa. Oke, itu SPP-nya. Kemudian karena SP2D-nya pada hari yang sama, ya kita tinggal hilangkan aja dua akun yang tadi nih. Yang piutang sama yang pengeluaran transito yang masih harus dibayar, sekarang kita hilangkan. Ya kan? Karena sudah ada SP2D, artinya sudah ada kas yang masuk ke bendahara. Gitu kan? Kalau udah ada SP2D. Ya udah, berarti piutang ini kita ganti nih. Yang kan tadi debit piutang berarti ya. Piutangnya kita ganti, kita coret, kita kreditkan. Kita ganti sama apa? Ya ganti sama kas, karena ada kas yang masuk ke bendahara pengeluaran, ya kan? Clear ya, kecoret piutangnya. Ini harusnya bisa sambil coret-coret biar enak nih. Sip, bentar ya. Oke, ini dia. Nah, ini berarti kan kalau piutangnya sudah dikreditkan, berarti di sini piutangnya hilang nih. Uh, bengkok-bengkok, sorry. Nah, kemudian yang berikutnya pengeluaran transito yang masih harus dibayar sekarang juga hilang karena sudah masuk uangnya. Jadi uang muka dari KPPN sudah dikirim. Nah, makanya kan tadi di sini akunnya kredit ya. Dibalik sekarang di debit di bawah ini. Nah, jadi hilang juga nih. Coret. Diganti ke uang muka dari KPPN. Jadi sebenarnya jurnalnya ini cuma yang dua ini jadinya. Yang tersisa itu cuma yang dua ini. Kas terhadap uang dari KPPN. Sama jumlahnya 60 juta. Nah, di sini pencatatannya bukan hanya dilakukan di jurnal akrual. Kalau udah ada SP2D ya teman-teman, ingat lagi sambil buka lagi PPT-nya. Kalau enggak ini aku bantu. Nah, ingat lagi kalau udah SP2D. Nah, apa namanya? Karena ada kas yang masuk, oh ini belum lengkap ya. Sebenarnya ada jurnal kas juga ya. Kalau di PMK teman-teman lihat, itu ada jurnal kasnya juga. Ketika sudah ada SP2D, bunyinya kayak gini, pengeluaran transito UP terhadap uang muka KPPN. Untuk sementara mungkin teman-teman bingung ya sama kata-katanya ini, maksudnya kenapa kenapa bahasanya gini ya, pengeluaran transito terhadap uang muka dan segala macam. Itu nanti aja kita anunya coba kita, yang penting kita paham dulu deh cara make akunnya ini gimana dan kapan gitu. Pakai nama-nama akun ini kapan dan di dalam soal itu bunyinya kayak gimana gitu ya. Gue coba pelan-pelan. Oke, di situ jadi ada jurnal kas juga ya, pengeluaran transito terhadap uang muka di KPPN 60 juta, 60 juta gitu. Sampai sini paham untuk yang SPP, SPM, SP2D atau masih perlu diulang lagi Jadi atau kalau ngerjain, mana? eh, jadi kalau misalnya kita mau ngerjain urut dari SPP sampai SP2D gitu ya, bukan langsung misal yang pengeluaran transito di debit sama uang muka dari KPP-nya di kredit kayak gitu. Oke, gini, Le. Sebenarnya ada aplikasi, kan kita itu kemarin belajar ada aplikasi Saiba, ada aplikasi Sakti ya. Kalau di Saiba itu yang dicatat itu cuma ini, memang agak simpel dia. Ya udah cuma kas di bendahara terhadap uang muka dari KPPN. Jadi kalau kita menjawab soalnya nomor yang tadi nomor ini, nomor apa?
Nomor 2 ini sebenarnya jurnalnya bisa sih langsung uang muka dari KPPN terhadap kebalik. Kas di bendahara terhadap uang muka KPPN ini bisa nih langsung nih. Toh juga yang lain sudah hilang semua kan, ini ujung-ujungnya udah dicoret semua nih. Empat-empatnya ini udah dicoret semua, udah diganti sama ini, sebenarnya bisa, cuma mungkin karena aku ngikutin dari awal aja ya, runtut aja, siapa tahu SPP-nya beda hari nih sama SP2D-nya, ya kan, bisa jadi nih SPP-nya tanggal 7, SP2D-nya tanggal 8 atau tanggal 9 dan seterusnya gitu kan, bisa jadi. Ini karena kebetulan satu hari, ya udah aku coba jabarin aja semua nih. Tapi sebenarnya kalau secara logika sih bisa aja langsung menulis kas di bendahara terhadap uang muka dari KPPN gitu. Tapi kan sekali lagi kita pakai aplikasi, mungkin harus runtut ya. Mungkin kayak gitu sih. Harus runtut dari ini, dari yang SPP yang ini, terus baru ngisi SP2D yang ini, gitu Le. Kalau aku sih sarannya mending lengkap aja, gitu. Oke, ada yang lain? Sudah ya? Kalau kalau nggak ada kita lanjut. Kalau masih bingung langsung aja dipotong atau ditanya lagi lah bagian nomor 2. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Tanggal 14 Januari Bendahara Pengeluaran membeli ATK senilai 22 juta. Kemudian ada pungutan PPN sama potongan PPh 22 yang disetor hari itu juga. Nah, ini kalau di bendahara pengeluaran sudah sering lah teman-teman dengerin ya, beli ATK terus ada potongan PPN dan PPh-nya gitu ya. Oke teman-teman, aku mau sekalian nanya nih. Jadi ini termasuk belanja apa ya teman-teman? Kalau tadi dari penjelasannya Hadit. Hadit udah jelasin belum ini termasuk belanja apa tadi? Persediaan. Oke, ini belanja persediaan ya. Jadi kan eh, di belanja itu ada 2 ya teman-teman. Kalau di belanja untuk akuntansi itu, jadi ada namanya, bentar aku share screen yang ini ya. Aku jelasin dikit ya, siapa tahu masih ada yang bingung ya. Nah ini teman-teman, sudah terlihat di layar ya. Jadi jenis belanja pemerintah itu ada yang bersifat expendable atau dia tidak menambah aset BMN intracomptable, dan ada yang bersifat intracomptable namanya. Apa bedanya? Belanja expendable nih ya kayak kalau di pengakun 1, 2 yang kita sudah pelajari itu kayak bayar listrik ya, kayak bayar air, bayar telepon, bayar upah pegawai. Nah, itu kan expend, bentuknya itu beban. Jadi kita ngeluarin kas cuma untuk bayar 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 mereka gitu loh, bayar yang udah uangnya keluar gitu aja, expend gitu. Kalau kata Hadi tadi kayak mengurangi apa namanya? eh, mengurangi ekuitas gitu kan. Nah, kalau belanja yang bersifat intracomptable itu adalah belanja yang menambah aset gitu. Jadi kita kita ngeluarin duit nih, kita dapat aset gitu. Jadi kayak belanja modal lah gampangnya ya. Termasuk yang tadi beli ATK itu belanja persediaan. Nah, itu termasuk menambah aset tuh. Karena dia kategorinya masuk ke neraca. Jadi belanja intracomptable ini nanti dia adalah belanja-belanja barang ataupun modal yang dicatat di dalam neraca. Kalau expense ini nggak dicatat, jadi karena maksudnya dia nggak akan menambah nilai aset gitu, hanya mengurangi ekuitas nanti. Nah, lawannya belanja intracomptable ini apa? Belanja extracomptable namanya. Jadi belanja extracomptable ini ya mungkin kayak belanja, kalau teman-teman udah belajar ini ya waktu pelaksanaan belanja kan ada tuh barang-barang eh, apa kayak barang yang tidak melebihi nilai kapitalisasi. Oke, teman-teman pasti masih ingat kan itu. Nah, jadi kan kalau tidak melebihi kapitalisasi itu dia nggak masuk belanja modal kan. Nah, itu namanya belanja barang extra comptable. Dia nggak masuk neraca. Mungkin teman-teman juga sudah dijelasin sama dosennya, kalau extra comptable atau belanja barang yang di bawah nilai kapitalisasi itu tidak perlu ditulis di neraca, karena barang-barang yang bahasanya apa ya, bahasa gampangnya remeh-remeh yang kecil-kecil nilainya itu nggak perlu gitu dimasukkan ke neraca. Jadi masuknya kemana? Masuknya adalah ke sini. Belanja barang yang tidak menghasilkan BMN, di belanja expendable ini dia.
Oke, sampai sini jelas ya? Oke, jadi kalau belanja ini udah disebutin juga nih, belanja expendable itu kayak belanja pegawai, belanja barang yang tidak menghasilkan BMN tadi, yang extra countable tadi, kemudian belanja bunga, belanja subsidi, dan seterusnya, termasuk transfer ke daerah, gitu. Kalau belanja intra countable, belanja modal, dan belanja barang persediaan. Ini aja nih dulu nih, yang teman-teman perlu pahami nih, yang dua nih. Biasanya sih yang dua ini yang sering muncul di latihan-latihan soal ya, belanja modal sama belanja barang persediaan. Oke, kita balik lagi ke share screen yang tadi. Bentar. Nah, oke. Berarti ini pengeluaran ATK. ATK ini eh, kira-kira masuknya belanja barang persediaan ya. Karena biasanya seharusnya sih ditulis jelas ya, siapa tahu sekali pakai atau apa ya, gitu kan bisa jadi juga. Cuma di sini setelah eh, kita baca di bawahnya nanti, dia pokoknya kategorinya belanja persediaan. Jadi ATK-nya ini nggak sekali pakai langsung habis, cuma untuk persediaan di satker ini, satker apa namanya nih? Ada namanya nggak? Oh, belum ada ya. Ya udah, intinya dia di satker ini 22 juta itu belanja barang persediaan kategorinya. Oke. Nah, di sini teman-teman kan bendahara pengeluaran ini sudah membeli ATK ya. Sudah mengeluarkan duit, maksudnya sudah keluar realnya. Tapi perlu diingat teman-teman, di dalam akuntansi itu berbeda dengan ketika kita melakukan pembukuan di bendahara, ya. Jadi teman-teman di sini jangan mentang-mentang nanti kita, oh bendahara pengeluarannya sudah bayar ATK nih 22 juta, artinya kan di sini sudah ada kas yang keluar ya. Tapi di sini bukan berarti kita akan mencatat ada kas di kredit gitu. Di penjurnalan transaksi ini nggak ada istilah kas di kredit gitu ketika bendahara mengeluarkan uang, ya. Kenapa kayak gitu? Karena secara real di lapangan, unit akuntansi ini nggak tahu nih, eee, si bendahara ini sedang melakukan belanja atau enggak. Kan yang punya tanggung jawab beli beli keluarin duit gitu atau belanja itu kan bendahara. Jadi ya akuntansi nggak tahu gitu. Sampai kapan dia nggak tahu? Sampai nanti dia bendahara mengajukan namanya pertanggungjawaban atau meminta ganti 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 uang persediaan. Nah, ketika minta ganti uang persediaan, kan di sana ada tuh, ada lampiran uang ini sudah dipakai buat apa aja. Nah, di situ tuh baru si unit akuntansi itu tahu uang itu sudah digunakan dari bendahara, gitu. Jadi kalau dibunyi soal ini, yang tahu ya baru bendahara doang udah ngeluarin uang 22 juta gitu. Jadi di sini asumsinya nggak ada uang yang keluar. Maksudnya belum si unit akuntansi ini nggak tahu ada uang keluar. Jadi belum menulis gitu, nggak ada sesuatu yang keluar gitu. Cuma di sini karena dia melupakan belanja persediaan tadi, perlu dilakukan pencatatan karena ada aset yang masuk ke dalam satker itu, ya. Tadi Hadid sudah menjelaskan kalau ada aset yang masuk itu perlu dilakukan, eee, verifikasi dulu oleh unit pengelola barangnya, ya, UAKPB ya kalau nggak salah. Jadi perlu dilihat dulu, verifikasi nanti keluar ADK-nya baru, eee, barang itu resmi jadi milik satker, maksudnya sudah valid gitu. Nah, kalau belum gimana? Tetap dilakukan pencatatan. Gimana bunyi jurnalnya? Persediaan yang belum diregister, ya karena ini barang persediaan tapi dia belum diregister karena belum dikasih approval sama si unit unit pengelola barangnya. Jadi persediaan yang belum diregister terhadap utang yang belum diterima tagihannya, gitu. Utang yang belum diterima tagihannya ini karena belum muncul SPP ya teman-teman, makanya bahasanya utang yang belum diterima tagihannya. Sampai sini paham teman-teman terkait dengan belanja persediaan awalnya kayak gini? Atau masih bingung? Ini cuma di jurnal akrual ya. Kalau belum paham langsung ditanya aja, jangan malu-malu. Dan kalau nggak ada kita lanjut. Boleh lewat chat, boleh lewat voice, silahkan bebas. Oke, kalau gitu, tapi berikutnya di sini ada dipungut dan dipotong PPN gitu.
Nah, gimana tuh jurnalnya? Oke, di sini aku mungkin udah pernah share ya, cuma kayaknya ini ada sedikit kesalahan ya, teman-teman mohon maaf tadi aku juga sudah, apa namanya, sudah, nge-chat Pak Imam nanya tentang kepastiannya kalau ada pajak ini gimana Pak, jurnal yang dipakai apa? Ternyata ini jurnalnya salah nih teman-teman, bukan yang ini yang dipakai. Kata Pak Imam yang dipakai adalah tadi di jurnal pendapatan. Teman-teman kan tadi sudah diajarin sama Adit jurnal pendapatan ya, jurnal pendapatan untuk yang ketika ada pajak masuk. Jurnalnya ini aku ganti dulu deh. Jadi ini nggak ini ya, pertama dia nggak ada di jurnal akrual juga nggak ada, jurnal kas nggak ada. Jadi bunyinya itu cuma ketika ada PPN dan PPh yang masuk kan berarti kas, lainnya di bendahara tadi ya. Jadi teman-teman harus lengkap nulisnya, kas lainnya di bendahara terhadap utang pajak yang belum disetor. Semoga nggak salah nih bunyinya, nanti dikoreksi kalau memang salah. Nah ini dia yang Pak Imam, tadi kasih tahu ke aku. Jadi ada uang pajak yang masuk karena dia motong pajak, 2.300.000 dapat dari mana? Ya, 2.300.000 dapat dari PPN-nya. PPN-nya berarti 10% dikali 22 juta. Sorry, 10% dikali 20 juta, ya kan? Karena ini biasanya kalau belanja itu sudah include PPN nih, angkanya kan asas bruto ya teman-teman, tadi katanya Hadid asas bruto. Jadi 22 juta ini sudah include PPN, berarti kalau tanpa PPN berapa? Gitu kan. Teman-teman pasti masih ingat semua cara mencarinya. Berarti 20 juta ini 10%-nya adalah 2 juta, makanya PPN-nya 2 juta ditambah PPh dua-duanya berapa? 1,5 dikali, oke, bentar ya. 1,5% dikali 20 juta alias 300.000. Jadi aku gabung jadi satu di sini, 2.300.000 gitu. Ini ada yang bertanya sebentar. Kenapa kreditnya utang belum diterima tagihannya Saka? Oke. Kenapa ini berarti untuk yang ini tadi ya, untuk yang atas ini ya. Kenapa utang yang belum diterima tagihannya? Karena belum ada SPP GUP. Tadi aku bilang kalau belanja UP kan kalau sudah tadi kalau dijelasin sama si Hadid, belanja UP itu um, bisa dilihat oleh unit akuntansi kalau sudah terbit SPP, SPM, atau SP2D GUP-nya, entah itu GUP nihil ataupun GUP isi, ya. Nah, tapi di sini belum ada nih SPP-nya. Jadi bahasanya itu istilahnya kayak prautang. Jadi ada utang, utang itu mungkin ketika terbit SPP-nya. Jadi maksudnya jadi kan si bendahara atau si satker ini nagih ke RKUN nih minta ganti duit nih. Jadi kan kalau dia belum dibayar sama RKUN, belum diganti duitnya, jadi kayak utang gitu bahasanya. Jadi RKUN tuh masih ngutang. Kalau aku logikain gampangnya gitu, masih ngutang sama satker. Nah, tapi kenapa bahasanya belum belum diterima tagihannya gitu? Karena si satker ini belum nerbitin SPP GUP. Jadi kayak prautang, bahasanya itu prautang gitu. Kayak ini tuh sebenarnya mau minta harusnya diganti, tapi karena belum dimintain ke RKUN alias belum terbit SPP-nya, jadi eh, bahasanya utang yang belum diterima tagihannya. Kalau aku logikanya gitu sih. Cuma nggak tahu ya salah apa benar gitu. Gimana? Grace, apa bisa dipaham atau masih bingung? Oke, ngomong aja ya kalau masih bingung, nanti aku jelasin ulang. Nah, eh ini ketika dia diterima alias dipotong, ini ketika dia dipotong dan dipungut bendahara. Berarti kalau dia kan pada hari yang sama juga disetor ya langsung ya, disetor ke pada hari itu juga disetor langsung ke kas negara. Oke, berarti ya udah gampang aja. Ini salah juga, ini tinggal dihapus aja. Jadi tinggal dibalik nanti tuh akunnya teman-teman. Ya udah berarti ini tinggal utang yang belum disetor ke kas negaranya itu di apa namanya? Didebitkan.
ya. Kemudian kasnya di kredit karena dia dikirim ke RKUN. Nah, itu dia. Oke, itu dia untuk tanggal 3. Tanggal 3, tanggal 14 nomor 3 maksudnya. Sorry. Oke, kita lanjut. Eee, Kemudian tanggal 14. Nah, tanggal 15 Januari 2019 Bendahara Pengeluaran membayar pembelian konsumsi rapat. Oke, ini sifatnya belanja apa ya? Apakah dia expendable atau dia belanja modal atau belanja barang, teman-teman? Untuk yang nomor 4. Yang basis kasnya gimana nomor 3, Mimi Peri? Basis keras. Basis kasnya kosong, nggak ada. Kalau kalau untuk pendapatan pajak itu nggak ada basis kas. Karena yang mencatat basis kasnya adalah unit akuntansi yang berwenang mengelola pajak. Kalau ini kan cuma sekedar ini, si Satker ini cuma mediatornya aja sampai nyampein ke apa, ke RKUN-nya, bukan haknya si Satker ini pendapatannya, gitu. Jadi kalau di Satker ini juga dicatat, double pencatatannya. Karena yang mencatat di jurnal kas ini adalah unit yang di KPP, ya, bukan 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 haknya si Satker ini buat mencatat jurnal kasnya. Jadi makanya di sini cuma dicatat di jurnal akrualnya aja. Kan jurnal kas ini untuk mencatat realisasi anggaran ya kan teman-teman. Nah, kalau di sini juga dicatat nanti double sama punyanya KPP. KPP juga nyatat ada realisasi anggaran. Jadinya 2 kali lipat lebih banyak gitu. Jadi yang di sini kosong, nggak ada jurnal realisasi anggaran. Karena apa? Karena yang mencatat adalah KPP gitu. Gimana Mimi Pri? Oke. Oke, siap. Lanjut. Wow. Sorry. Tadi sampai mana ya? Oke, ini tadi nomor 4 ini termasuk belanja apa ya, teman-teman? Expendable atau belanja modal atau belanja barang persediaan? Iya, betul banget. Ini belanja barang ini belanja expendable. Jadi dia tidak menambah aset, konsumsi tidak menambah aset, konsumsi juga tidak menimbulkan persediaan. Jadi gimana kalau kalau belanja expendable di sini tadi di PPT ketika dilakukan belanja expendable? Yes, karena habis pakai, betul. Konsumsi kan nggak mungkin ditaruh dulu nih untuk rapat gitu, basi lah gitu ya. Jadi pas rapat langsung dihabisin gitu. Jadi jurnalnya kalau di sini tadi adalah ketika dia belanja expendable, no entry. Oke. Jadi kita tidak mencatat apa-apa. Walaupun di situ ada penjurnalan, ada pengeluaran kas ya, tapi kita no entry dulu. Eh, apa namanya? Di pencatatannya no entry. Nanti kita mencatatnya ketika sudah ada SPP GUP, SPM GUP. Gitu ya. Pokoknya kalau belum SPP dan SPM GUP muncul, kalau ada belanja dari bendahara pengeluaran di luar belanja sorry. Jadi kalau ada belanja oleh bendahara pengeluaran untuk belanja expendable, ya walaupun di situ dia ngomong ada pengeluaran kas, teman-teman perlu diingat dia no entry. Sampai kapan dia no entry? Sampai dia terbit SPP dan SPM GU-nya. Oke. Kemudian berikutnya adalah tanggal 16 nih, tanggal 16. Nomor 5, membeli BBM genset 15 juta. Nah, ini sebenarnya bisa 2 nih teman-teman ya. Nomor 5 ini bisa dia belanja persediaan, bisa dia belanja bisa dia belanja expand. Oke, jadi tergantung nih BBM-nya ini mau langsung dipakai di mesinnya semua, di gensetnya semua, atau disimpan dulu nih di gudang. Nah, jadi bisa 2 perlakuannya itu, tergantung maunya gimana.
Nah, tapi kebetulan kemarin sudah konfirmasi juga sama Pak Imam, "Pak, ini untuk BBM genset gimana, Pak? Apakah dia ditaruh di gudang dulu apa langsung?" Ternyata Pak Imam bilangnya, "Itu langsung dihabisin." Wih, gila 15 juta langsung habis tuh. Jadi nggak perlu disimpan-simpan. Jadi ini belanja expense ya, karena langsung dipakai, dia langsung habis pada hari itu juga, tidak perlu ditaruh-taruh di gudang lagi, bahasanya tidak memunculkan persediaan, maka dia jatuhnya expendable, belanja yang, expendable gitu. Jadi perlakuannya sama seperti yang di nomor 4 ini ya, tanggal 15 ini, langsung sekali pakai. No entry juga, berarti di tanggal 16 gitu. Oke, paham ya? Nah, berikutnya. Nah, ini yang aku bilang tadi, pada tanggal 1 Februari 2019 diajukan SPP GUP sebagai pertanggungjawaban UP yang sudah dibelanjakan bendahara. Nah, inilah di sini nih baru si unit akuntansi itu tahu, oh bendahara pengeluaran sudah ngeluarin duit nih pada tanggal 14, 15, 16 gitu. Karena dia melihat ada lampirannya. Kan ketika ada SPP dan SPM GUP itu pasti ada lampirannya kan, belanjanya kok uangmu sudah kepake untuk apa aja, pasti gitu kan. Nah, di situ unit akuntansi ngelihat, oh oke bendahara sudah ngeluarin buat ATK, buat, apa tuh, konsumsi rapat, kemudian beli BBM. Nah, disitulah baru si unit akuntansi mulai melakukan pencatatan, gitu. Sebesar 38.900.000, ya bener 38.900.000 itu pertama yang ini kan 22 juta, ya kan, tambah 1.900.000, tambah 15 juta, itu dia. Nah nah jadi sekarang baru tuh kita. Nah, tapi di sini ada 2 model pencatatan ya. Untuk yang belanja persediaan, perlakuannya jurnalnya adalah kita cukup menghilangkan akun yang ini nih. Yang mana tadi? Nah yang ini, kita menghilangkan akun utang yang belum diterima tagihannya menjadi belanja yang masih harus dibayar, karena masih SPP. Dan SPM itu masih belum ini, belum nerima uangnya, gitu si bendahara. Jadi sebenarnya masih kayak utang ya, jadi prautangnya dicoret jadi utang. Aku logikanya gitu. Jadi ininya dicoret yang utang yang belum diterima tagihannya terhadap belanja yang masih harus dibayar, gitu. Itu untuk yang belanja persediaan tadi, ya. Itu untuk jurnal yang belanja persediaan. Nah, berbeda dengan belanja yang sifatnya expendable. Tapi kreditnya sama, lihat nih. Jadi aku pisahin ya 3, kan dari belanjanya 3 ya. Satu, ini satu, sorry sorry. Ini hmm, ini 1, 2, 3. Aku pisahin nih biar sorry, ternyata jadi cuma 2. 1, 2 ini yang, beban yang expendable aku jadiin 1, sorry sorry. Nah, yang expendable cara menyatetnya sekarang, nah ini, baru dia mulai dicatat di sini nih, pengakuan bebannya itu baru dicatat ketika ada SPP-nya. Tadi kan no entry nih. Nah, sekarang baru dicatat nih beban, karena tadi dia belanja beban ya, beban barang dan jasa, karena dia beli ATK dan sorry kok ATK, konsumsi dan apa tuh satu lagi tadi BBM, beban barang dan jasa. Kreditnya sama nih teman-teman, belanja yang masih harus dibayar, ya kan. Jadi memang dikumpulin jadi satu, memang masih sama-sama harus dibayar gitu kan. Kreditnya sama, cuma yang membedakan adalah ininya tadi. Kalau ini sebenarnya persediaan yang belum diregister terhadap belanja, kalau beban ya beban terhadap, belanja, gitu. Oke, sampai sini oke ya, ketika SPP, SPM terbit. Nah, ternyata pada hari yang sama SP2D-nya juga terbit ya, SP2D-nya terbit, ya ya gampang, tinggal dihilangkan belanja yang masih harus dibayarnya aku bilang tadi nih kita coret yang ini, digantikan dengan ditagihkan ke entitas lain, ya, ditagihkan ke entitas lain. Begitu juga dengan yang bawah ini, yang punyanya punyanya si oh ini belanja yang masih harus dibayarnya ngambil dari sini ya, ini yang ini dicoret nih. Yang bagian ini dicoret masuk ke sini, yang bagian ini dicoret masuk ke sini. Gitu, ditukar akunnya.
Berarti di sini juga ada realisasi di jurnal kasnya. Di sini baru ada nih. Nah, ini halang pik 1 ini ya, semoga kelihatan. Jadi yang tadi belanja barang persediaan terhadap ditagihkan ke entitas lain, ya. Teman-teman paham kan maksudnya ditagihkan ke entitas lain ini siapa? Jadi yang bayarin di satkernya itu kan RKUN, ya kan? Makanya bahasanya ini nih ditagihkan ke entitas lain gitu. Kayak ditraktir oleh entitas lain. Entitas lain ini maksudnya BUN gitu, yang ngelola RKUN, ya kan? Belanjanya dilakukan oleh satker ini, cuma yang bayarin dia entitas lain. Siapa entitas lain itu? Ya BUN itu tadi, gitu. Oke. Nah, itu untuk yang belanja barang persediaan. Kalau yang tadi yang 2 itu yang konsumsi rapat sama apa namanya? Sama genset itu maksudnya belanja barang doang gitu. Sampai sini masih oke teman-teman terkait dengan SPM dan SP2D GUP. Gimana? Atau masih ada yang perlu diulang? Ini udah 58 nih masih ikut nih. Mmm, Aisbir, belanja yang masih harus dibayar pada DKEL-nya bisa digabung nggak Sak jadi 3,8 juta? Oke, aku jawab dulu yang Aisbir ya, belanja yang masih harus dibayar pada DKEL itu bisa digabung nggak? Bisa jawabannya. Bisa digabung karena dia satu akun yang sama ya. Cuma aku di sini kenapa bisa? Karena kita masih sama-sama belajar supaya nanti aku dan, teman-teman yang ngelihatnya juga nggak lupa, oh ini tuh dari belanja yang ini, dari si punyanya ini, apa namanya, yang belanja persediaan. Kalau yang ini tadi yang 16.900.000 itu punyanya si belanja barang dan sorry, beban barang tadi yang beli konsumsi sama, apa namanya, BBM gitu. Nah, jadi di sini cuma ngelihat aja sih, tapi sebenarnya bisa digabung, bisa. Karena sama nama akunnya sama, nggak ada perbedaan. Bisa langsung digabung 38.900.000 gitu. Oke, berikutnya Krisaka masih bingung itu kenapa beban namanya ya? Mmm, nah, kan tadi sempat dijelasin nggak sih sama Hadid kalau di perbedaannya jurnal akrual sama jurnal kas itu adalah kalau di jurnal akrual itu dia namanya beban, ya. Tadi kayaknya ada PPT-nya deh. Aduh, lupa buka. Jadi ketika kita mencatat di jurnal akrual bahasanya itu beban. Mana tadi? Nah, beban. Bukan yang ini. Nah, ini. Ya beban ini, mana sih? Nah ini, beban. Memang kalau di jurnal akrual itu penamaan aja sih si Grace ya, itu memang penamaannya. Kalau di jurnal akrual itu bahasanya beban, gitu. Kalau dia di kalau akrual beli barang namanya beban. Iya, betul, beban. Kalau dia di jurnal kasnya belanja barang, gitu. Jadi kan belanja barang itu banyak modelnya tuh, ada kayak perjalanan dinas, ada pemeliharaan gitu kan. Nah di jurnal akrual ini kayak lebih di spesifik lagi. Ini kan beban barang dan jasa namanya gitu. Kan belanja barang itu yang habis sekali pakai, ingat lagi balik lagi ke definisinya, ya kan? Jadi berarti kan beban ini kayak memberikan penjelasan kalau oh ini sekali pakai nih. Jadi uang itu ya udah keluar doang terus untuk sekali pakai aja, makanya dibilang beban, mengurangi ekuitas gitu. Bahasanya tapi kalau di jurnal realisasi anggaran nanti realisasi APBN itu tetap belanja namanya belanja barang gitu. Ini cuma beda penamaan aja ketika dia masuk di jurnal kas dan jurnal akrual gitu. Oke, lanjut. Tadi nomor berapa? Oke, nomor 6. Nomor 7 sekarang. Nah, ini dia nih yang aku bilang tadi. Pada tanggal 4 Februari diterima ADK dari SIMAK BMN atau registrasi pembelian ATK. Nah, sekarang si BMN sudah oke, sudah valid nih barang sudah aku catat gitu. Berarti sudah diregistrasi sama SIMAK BMN gitu. Di SIMAK BMN sudah diregistrasi berarti itu jadi barang yang sah di Satker itu. Itu ya bedanya kalau di apa namanya akuntansi perusahaan atau yang komersil atau yang bisnis ya intinya swasta dengan pemerintah. Jadi nggak langsung tuh persediaan yang dibeli jadi persediaan tapi harus diregistrasi dulu gitu untuk proses manajemen
dari entitas itu gitu loh, manajerial. Nah, jadi sekarang persediaan yang belum diregister diapain? Ya dihilangkan karena sudah diregister, tinggal ditukar aja. Jadi persediaan terhadap persediaan yang belum register, sudah sah sekarang persediaannya. Jadi namanya persediaan doang. ATK-nya tadi gitu. Ya gampang ya untuk yang nomor 7 ya. Kalau ada yang belum paham langsung aja tanya lewat chat atau voice boleh. Kalau belum ada kita lanjut ke nomor 8. Oke. Kalau Gimana Pita? Berarti yang ini kan masih nyambung sama yang tanggal 14 tadi kan. Yang Betul. tanggal 14 tuh dia dicatat dulu, diregister dulu karena dia belum masuk BUMN. Terus pas yang di tanggal 1 itu baru dia beralih dari prautang ke utang, baru yang tanggal 7-nya itu dia sorry, divalidasi tanggal 1 yang mana tadi? Tanggal 1 Februari ya? Oh iya betul. Baru dia dialihkan dulu. Alurnya gitu. Iya betul. Oh jadi tuh kalau misal walaupun dia udah keluar SP2 dia tuh belum tentu dia jadi BUMN langsung gitu ya Sak ya? Belum, beda. Jadi, nah ini dia uniknya kalau belanja modal dan belanja persediaan itu nunggunya 2 kali nih. Nunggu yang SPP-nya ini sama nunggu yang ADK dari SIMAK BMN-nya gitu. Jadi sebelum dia keluar ADK-nya namanya masih persediaan yang belum diregister gitu. Jadi nanti ini bisa apa ya? Bisa yang ini duluan boleh gitu baru SPP atau sebaliknya SPP dulu baru SIMAK gitu. Itu bisa. Intinya untuk yang ADK ini jurnalnya cuma ini aja gitu. Itu Oke. kita. Makasih Sak. Ya. Yang lain? Oke, kalau belum ada masih jelas. Kita lanjut dulu di tanggal 18, nomor 8 ini ya. Tanggal 18 Februari 2019 digunakan ATK-nya. Oke, ini teman-teman pasti masih ingat lah ya yang dulu di pengakun 1 2 juga sering nih. ATK-nya digunakan, artinya persediaannya digunakan, berarti kan persediaannya berkurang, ya kan? Berarti di sana ada beban persediaan terhadap persediaan gitu kan. Nah, itu masih sama tuh kalau di akuntansi pemerintah tuh, masih beban persediaan terhadap persediaan. Artinya ini perpetual ya, jadi beban persediaannya di debit, persediaannya di kredit, artinya persediaannya berkurang sebesar 12 juta. Kenapa berkurang? Sudah dipakai gitu. Oke. Ingat lah ya kalau ini ya. Tanggal 5 April 2019 dilakukan validasi SPP atas tagihan pembayaran jasa pengecatan gedung senilai 80 juta. Nah, ini ternyata ya teman-teman SPP-nya ini SPP LS ya. Bukan SPP UP. Karena ini juga 80 juta ya. Jadi boleh pakai LS lah. Nah, pengecatan gedung itu oke kita dulu, breakdown dulu. Pengecatan gedung itu termasuk apa? Belanja barang kah? Maksudnya belanja barang persediaan, belanja modal, atau dia expendable sifatnya hanya beban. Kalau pengecatan itu. Pemeliharaan, yes, pemeliharaan berarti dia beban pemeliharaan, ya kan? Nah, berarti dia tergolong kategori belanja pemeliharaan. Nah, sebenarnya dia no entry dulu nih kalau kita urut ya, kayak tadi. Cuma kan di sini langsung dikasih tahu muncul SPP-nya nih. Sudah ada SPP-nya, berarti dia sudah bisa langsung dicatat kayak yang ini nih. Kayak yang mana tadi? Yang ini beban terhadap belanja yang masih harus dibayar. Cuma namanya beda ya bebannya soalnya ini beban pemeliharaan. Jadi ini bahasanya untuk tanggal 5 ini beban pemeliharaan terhadap belanja yang masih harus dibayar sebesar 80 juta. Oke, si aman lah ya. Sama dia kayak tadi konsepnya tuh. Kalau beban, berarti kalau beban itu ingat nunggu SPP baru keluar. Kalau masih ini masih apa namanya belum ada SPP-nya dia no entry. Masih BAST. Nah, bahasanya ini masih BAST atau berita acara penyelesaian pekerjaan gitu, BAPP. Kalau masih bentuknya BAPP atau BAST itu belum dilakukan pencatatan.
sampai terbit SPP-nya, sampai tervalidasi SPP-nya. Bagaimana? Ya ini, beban terhadap belanja yang belum dibayar. Yang masih harus dibayar. Itu dia. Kemudian ada yang nanya nih. Saka berarti kalau itu nggak sampai 50 juta pakai UP. Biasanya kayaknya dikasih tahu di soal deh dia ini pakai UP atau pakai LS. Jadi ini kebetulan mungkin karena dia bapaknya kurang ngasih penjelasan, tapi aku sudah nanya ini SPP LS sih. Ya kan di atas 50 juta itu biasanya pakai LS sih gitu kan. Kalau di bawah 50 itu UP, tapi nggak menutup kemungkinan juga di bawah 50 pakai LS. Jadi tergantung soalnya. Kalau memang soalnya SPP LS tapi nilainya di bawah 50 juta ya nggak masalah juga, tetap ikutin pakai aturan SPP LS, pakai aturan yang belanja langsung gitu. Tapi karena ini aku sudah konfirmasi, jadi dia pakainya LS UH. Oke. Ya, oke. Gitu. Lanjut. 8 April, SP2D pembayaran jasa pengecatan gedung terbit. Nah, ini berarti ada jurnal realisasi juga ada, di kas ada, di ini juga ada. Di akrual ada. Nah, ini belanja yang masih harus dibayar, ya dihapus, terhadap ditagihkan ke entitas lain. Ya kayak tadi prinsipnya, jadi dia dibayarin sama RKUN-nya. Oke. Di sini juga ada, berarti belanja barang. Nah, itu kan belanja barang juga namanya tuh kalau beban pemeliharaan, ya kan. Jadi kalau dia di LRA itu namanya satu doang nih, belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, ya kan. Tapi kalau ketika dia di akrualnya lebih jelas nih. Belanja barang itu belanja barang apa? Oh, beban pemeliharaan. Oh, beban barang dan jasa gitu. Karena dia servis atau apa gitu. Nah, di sini berarti belanja yang masih harus dibayar terhadap ditagihkan ke entitas lain. Di jurnal kasnya belanja barang terhadap ditagihkan ke entitas lain sebesar 80 juta gitu. Itu untuk yang nomor 10. Ada pertanyaan masih bingung terkait beban SPPLS? Saka, jadi tiap ada SP2D aja ya kita catat di kas. Betul, kan jurnal kas itu jurnal realisasi. Iya kan? SP2D itu apa? Kan SP2D itu berarti ada uang yang sudah dikasih sama KPPN. Entah itu ke penyedia atau ke satker bendahara, ya kan? Kayak SP2D GUP berarti si KPPN sudah ngasih duit ke bendahara untuk ganti uang persediaan. Kalau SP2D LS berarti KPPN sudah bayar langsung ke penyedia. Nah, di situ kan berarti artinya ada uang kas yang sudah terrealisasi. Dan jurnal kas itu adalah basis kas di mana kalau ada realisasi pendapatan ataupun belanja itu baru dicatat. Apa yang menandakan dia sudah terrealisasi? Ya SP2D itu gitu. Apa ada yang lain? Ya kayaknya SP2D. Kalau yang hibah apa ya tadi? Aku kalau hibah juga ada sih nama suratnya. Apa San kalau hibah San? Aku belum tahu ya kalau hibah. SPHL ya? Kayaknya itu ya. Sandra masih bergabung Iya, ya? Ah SPHS, iya itu bisa tuh. surat pengesahan. Kalau hibah itu kayaknya belanjanya yang kayak gitu ada surat ininya juga, kayak pemberitahuannya kalau udah disahkan. Gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 11. Nah, bisa lah insya Allah selesai nih sampai akhir nih. Tinggal 9 nomor lagi yuk, semangat, semangat. Tanggal 1 Mei 2019 dilakukan kontrak pengadaan 20 unit lemari pendingin ikan yang akan dibagikan kepada 10 tempat pelelangan ikan rakyat. Ah, ini teman-teman, kalau di pelaksanaan belanja ini namanya belanja apa ya? Masih ada yang ingat? Barang untuk diserahkan. Iya, barang untuk diserahkan kepada masyarakat ya. Jadi kan di sini dia kategorinya waduh, ya 526 betul. Aku sih gak hafal ya kalau angka-angka akunnya. Ya, belanja barang diserahkan ke masyarakat. Artinya dia kategorinya adalah belanja barang. Oke. Nah,
belanja barang, entar dulu nih, dia belanja barang yang sekali pakai atau belanja barang yang persediaan, kita harus analisis. Ternyata ini teman-teman, aku awalnya mikir karena ini diserahkan ke masyarakat ya gitu ya, jadi dia awalnya aku jawabnya itu dia langsung nih, si satker yang beli barang, tapi nanti si penyedia suruh langsung kirim ke masyarakatnya langsung, ke rakyat gitu, ke pelelangan ikan rakyat. Awalnya aku mikir gitu. Nah, kalau hal itu yang terjadi, misalkan beli, tapi penyedianya suruh langsung kirim ke masyarakat, itu yang dipakai adalah belanja barang yang expendable. Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat yang expendable. Tapi kalau case-nya kayak gini, ini soalnya adalah case-nya gini, di bawah ini aku baca, nah ada pada tanggal 20 Mei diterima ADK dari SIMA terhadap pembelian 20 unit lemari pendingin. Artinya di situ apa? Walaupun dia ini diserahkan ke masyarakat, tapi dia nggak langsung dibagikan ke masyarakat, tapi ditaruh di gudangnya Satker dulu bahasanya. Jadi ada barang persediaan di sana, nggak langsung dibagikan ke masyarakat. Jadi perlakuannya adalah dia belanja persediaan gitu. Walaupun pada akhirnya akan diserahkan ke masyarakat, tapi tunggu dulu apakah dia persediaan apa langsung si penyedia ngirim langsung ke masyarakat. Kalau memang dia langsung ke masyarakat, jatuhnya adalah expendable, belanja expendable. Tapi kalau dia dimasukkan dulu ke gudang, jatuhnya adalah belanja barang persediaan gitu. Nah, kebetulan di sini dia belanja barang persediaan karena ada kata-kata ini. Pertama pertama dia ngasih taunya di nomor 15 ya, kita lompat dulu dari nomor 11 ini soalnya. Kita lompat ke 15 karena di sini pertama, oh ada ADK dari SIMA nih, berarti dia kayaknya harus diregister dulu nih sama SIMA, berarti ada barang yang ditaruh di Satker gitu kan. Yang kedua adalah kenapa dia dia nggak, apa namanya, bukan termasuk beban atau dia termasuk persediaan karena dibagikannya baru tanggal 31 Mei. Dibelinya tanggal 10 nih. Tanggal 1 malah. Dibelinya tanggal 1, dibagikannya baru tanggal 31 sama si Satker. Artinya di sini barangnya otomatis ditaruh dulu di Satkernya, dipegang dulu sama Satkernya. Gitu. Jadi ini kategorinya belanja barang persediaan gitu. Sebesar 800 juta. Kontrak. Masih ingat tadi jurnal komitmen belanja ya? Jurnal komitmen belanja, single entry, oke? Dia kategorinya belanja apa? Belanja barang. Jadi di situ ada komitmen sebesar 800 juta. Ya udah tanggal 1 berarti karena masih komitmen, belum ada serah terima, belum ada pembayaran. Sesuai dengan PMK tadi kalau jurnal komitmen cukup single entry 800 juta di debit. Ini cuma di jurnal akrual doang, di jurnal kasnya enggak ya. Oke, jadi cukup ini aja, nggak ada temennya, nggak double kayak gini ya. Cukup udah satu belanja barang. Udah jangan pusing nyari temennya apa di kredit, nggak ada. Nah, baru di tanggal 10 diterima 10 unit BAST. Nah, ini kayaknya aku ada yang keliru ya. Jadi di sini tuh, oh bener bener, sorry sorry sorry. BAST. Nah, di sini karena sifatnya belanja persediaan, ya kan? Berarti ketika dia sudah terbit BAST, kita bisa mulai melakukan pencatatan. Oke. Sebelum SPP terbit, itu bisa melakukan pencatatan. Kalau dia jatuhnya selain barang expendable, jadi persediaan yang belum register terhadap utang yang masih belum diterima tagihannya. Ini tadi aku baca kayaknya salah deh ini, belanja barang ini bukan bukan dikreditkan di sini. Jadi belum dihilangin nih belanja barangnya. Ini aku salah nih. Di sini belum ada nih. Jadi masih tetap ada belanja barangnya tulisannya di sini sampai sampai kapan? Sampai dia terbit SPP-nya ternyata teman-teman. Ini aku agak keliru ya, sorry. Oh, pindah aja deh. Kita cut dulu, nanti kita paste di mana. Jadi karena di sini sudah muncul BAST-nya, bisa kita akuntansi melakukan pencatatan. Artinya kan barang itu sudah masuk ke Satker kan. Berita acara serah terima itu kan artinya di Satker sudah ngambil barangnya meskipun belum dilakukan pembayaran. Maka harus dilakukan pencatatan. Ya, persediaan yang belum diregister seperti tadi, utang yang belum diterima tagihannya karena belum ada SPP-nya. Oke.
Nah, baru pada tanggal 13 Mei 2019 yang nomor 13 ini baru muncul nih SPP-nya, diikuti dengan penerbitan SPM. Nah, di sini baru sebenarnya muncul nih akun yang ini nih. Wah, taruh di mana ya? Taruh di sini aja deh, nyelip sedikit. Nice. Di sini harusnya nih. Belanja barangnya dihilangin dulu. Yang tadi yang single entry ini dihilangin dulu. Jadi cara ngilangannya tinggal dikreditkan aja. Jadi single entry sendirinya, single entry sendiri. Single entry sendiri gini, hilang, dikredit tadi di debit soalnya, pindah ke kredit, oke. Baru munculin akun yang ini nih. Utang yang belum diterima tagihannya dihapus karena udah muncul SPP ya, diganti dengan belanja yang masih harus dibayar gitu. Kalau SPP. Nah, SP2D berikutnya SP2D-nya muncul di tanggal 14, di nomor 14. Baru belanja yang masih harus dibayarnya dihilangkan, yang ini tadi dihilangkan, diganti dengan ditagihkan ke entitas lain karena sudah dibayarkan gitu ya. Jangan lupa di jurnal kasnya sekarang baru ada nih, belanja barang ya. Ini salah nih. Belanja barang persediaan harusnya nih ya, salah berarti ini. Belanja barang persediaan terhadap ditagihkan ke entitas lain gitu. Sampai sini dulu ada yang mau bertanya mungkin? Kali aja masih kurang jelas. Mana teman-teman? Ada yang mau bertanya lewat chat boleh, lewat voice boleh. Wah, luar biasa masih 50-an yang ikut ya. Semangat, semangat. Dikit lagi yuk, dikit lagi. Oke, masih gampang ya. Mungkin ini karena sama bentuknya kayak belanja persediaan yang di atas tadi, masih mirip-mirip lah ya. Kita lanjut ke nomor 15 kalau memang belum ada ini kayaknya. Siapa ini? Belanja barang yang tadi di kredit taruh di mana? Ditaruh di tanggal yang sama dengan terbitnya SPP, terbitnya resume tagihan atau SPP itu di tanggal kok yang itu yang goblok ya. Yang ini, sorry. Yang ini. Nah, di tanggal 13. Jadi tadi aku selit di harusnya sih ada ada ininya dikit ya, ada kasih ruang gitu ya. Harusnya di sini di tanggal 13 nih muncul belanja barangnya dihilangin dulu. Gitu. Oke. Sudah, kalau nomor 4 tadi nomor 14 terakhir ya. Oke, OSP2D tanggal 14 sudah ini tadi. Sekarang yang nomor 15. Pada tanggal 20 Mei diterima ADK dari SIMA. Nah, ini registrasi. Sudah diregistrasi artinya ya kayak tadi berarti ya udah tinggal dibalik aja persediaan terhadap persediaan yang belum diregister 800 juta, 800 juta. Masih sama. Kayak yang tadi. Udah diregister sekarang. Oke, kita lanjut. Oh, maaf, mau Oke, nanya gimana? dulu. Oke. Jadi yang nomor 13 tadi itu jurnalnya cuman belanja barang terus dikredit. Itu Iya, doang. betul. Karena single entry aja dia itu cuma untuk kepentingan manajerial, nggak masuk ke laporan apa-apa. Oke, thank you. Oke. Berikutnya nomor 15 tadi sudah diregistrasi, sekarang nomor 16 tanggal 31 Mei dibagikan. Nah, ini baru mulai dibagikan nih 15 unit lemari pendingin senilai 750 juta ke tempat pelelangan ikan. Oke, jadi ini konsepnya sama kayak ATK tadi ya. Kalau ATK-nya dipakai jadi beban persediaan terhadap persediaan karena persediaannya berkurang. Jadi beban persediaan terhadap persediaan. Nah, logikanya ini mesin pendinginnya dibagiin itu kayak sama aja kayak sudah dipakai gitu loh. Udah mulai dibagiin berarti kan sudah keluar dari gudang mesin pendinginnya, artinya yang ada di gudang itu sudah berkurang kan, yang ada di gudangnya Satker itu sudah berkurang tuh mesin pendinginnya karena sudah dibagikan ke masyarakat. Ya udah, jadi jurnalnya juga masih sama, beban persediaan terhadap persediaan. Berapa yang sudah dibagikan? 750 juta. Sekarang persediaannya berkurang 750 juta. Gitu. Ya. Ini masih sama konsepnya nih kayak yang penggunaan ATK tadi nih. Gitu kalau teman-teman lihat yang di atas nih. Nah, tanggal 18 digunakan ATK sebesar 12 juta.
Kalau ini bedanya dia dibagikan. Artinya ya sama-sama berkurang kan. Kalau ATK berkurangnya karena dipakai, kalau yang mesin pendingin ini yang untuk diserahkan ke masyarakat ini berkurang dari gudang karena dia sudah mulai dibagikan ke masyarakat gitu. Jadi beban persediaan terhadap persediaan di akrual doang. Oke, lanjut. Nomor 17. Pada tanggal 15 November 2019, Bendahara Pengeluaran membayar biaya Perjadin. Apakah perlu dilakukan penjurnalan? Dia termasuk expen, belanja persediaan atau belanja modal? Belanja modal nggak mungkin. Persediaan juga nggak mungkin, ya kan, karena dia bayar Perjadin. Ini ya expen aja ini untuk si pegawainya gitu kan, untuk Perjadin. Udah no entry dulu, 20 juta no entry dulu. Kemudian oh ya teman-teman, sorry tadi mungkin masih ada yang ini ya nggak ngeh ya. Jadi lemari es ini pembayarannya menggunakan LS juga ya, udah jelas lah ya 800 juta LS ya. Oke. Jadi ini pembayarannya LS. Perjadin jadi masuk ke mana ya Saka? Masuk ke beban perjalanan dinas nanti. Tapi tunggu SPP-nya terbit dulu. Oke. Kalau sekarang sih no entry. Dia belanja perjalanan dinas itu masuk ke belanja barang kalau sudah terrealisasi nanti, maksudnya sudah ada SB2D-nya, nanti dia dicatat di belanja barang. Cuma nanti bebannya masuk beban apa dia? Beban perjalanan dinas namanya. Nih nanti ini muncul kok nanti nih di nomor 19 muncul nih. Kita urutin dulu nih. Tanggal 20 membayar honor narasumber. Honor narasumber juga bukan belanja persediaan, bukan belanja modal, jadi no entry juga. Oke, jadi nunggu SPP-nya terbit. Jadi nomor 17 dan 18 ini menunggu SPP-nya terbit berarti. Itu kan ya. Jadi no entry. Nah, barulah di nomor terakhir kita sampai di tanggal 12 diajukan SPP GUP nihil. Jadi konsepnya SPP GUP nihil ini sama-sama kayak SPP GU biasa gitu ya. Cuma bedanya ya nggak nambah, nggak ada masuk kas lagi ke Satker. Kalau yang nihil, kalau yang ganti masuk kas. Tapi nggak ada pencatatan kas di sini sama aja. Jadi gitu. Intinya sama-sama buat si akuntansi ini melihat ada uang yang sudah keluar di tanggal 15 November dan 20 November gitu. Jadi untuk ngelihat yang dua ini, oh baru dia kelihatan di tanggal 12 nih teman-teman, di tanggal 12 Desember ketika si Satker ngajuin SPP, baru kelihatan nih belanja yang di 15 sama di 20 ya. Jadi totalnya 35 juta yang dipakai belanja, 20 juta dari untuk Perjadin, 20 juta untuk membayar honor. Nah, di sini tadi si ini nanya kan ya, Chris nanya ada bebannya dimasuk beban apa? Beban perjalanan dinas. Nah, jadi SPP-nya ini beban perjalanan dinas terhadap belanja yang masih harus dibayar karena masih SPP 20 juta. Ya kan tadi 20 juta ya. Kemudian beda ya bebannya berarti. Nah, ini honor narasumber nih aku masih kuningin ini karena belum tahu pasti nih dia beban yang mana ya. Sementara aku masukin dia beban barang dan jasa. Insya Allah nanti kalau sudah diupdate sama dosenku, maksudnya sudah minta konfirmasi, dia masuk beban apa, nanti kita share lagi jawabannya, atau mungkin disampaikan kalau ini kan banyak temannya Sandra juga ya, nanti Sandra aja yang nyampein ke teman-teman gitu. Beban barang dan jasa terhadap belanja yang masih harus dibayar. Jadi dipisah ya, karena ini beda akunnya. Tapi belanja yang masih harus dibayarnya nanti jadi satu akun boleh. Ketika SP2D boleh jadi satu. Ya, ini untuk SPP-nya dulu nih, dipisah dulu nih supaya karena sebenarnya jadi satu boleh ya. Maksudnya gini, beban perjalanan dinas terus beban barang dan jasa terhadap belanja yang masih harus dibayar. Nah, ini maksudnya nggak perlu dua gini belanja yang harus dibayarnya boleh. Tapi ini balik lagi karena kita masih sama-sama baru pertama kali ngerjain soal, kita coba urut dulu deh. Kita coba pelan-pelan biar paham oh satu-satu gitu. Kalau misalkan dia sebiji-sebiji kan nanti teman-teman bisa ngelihat gitu kalau dipisah-pisah gini. Sebenarnya bisa aja langsung beban perjalanan dinas debit, beban barang dan jasa kredit, debit juga, kreditnya belanja yang masih harus dibayar 15 juta ditambah 20 juta gitu langsung boleh? Boleh. Tapi ini supaya jelas aja untuk SPP-nya gitu. Nah, ketika terbit SP2D nihilnya,
Baru di situ bisa diakui belanja yang masih harus dibayar terhadap ditagihkan ke entitas lain, ya. Ada realisasi, berarti di sini di jurnal kasnya belanja barang terhadap ditagihkan ke entitas lain 35 juta, 35 juta. Nah, berikutnya adalah sebentar, sampai sini ada yang mau tanya dulu terkait dengan SP2D nihilnya? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Ini udah mau selesai ya. Atau ada nih? Oh, belum. Kalau ada yang mau nanya, langsung aja nanya. Nah, berikutnya ketika sudah semua clear, belanja-belanjanya sudah masuk ke ini, maksudnya sudah diakui jadi belanja semua karena sudah ada SP2D semua. Berikutnya di akhir tahun, biasanya ketika SP2D nihil kan biasanya di akhir tahun ya. Nah, berikutnya dicek lagi. Ada nggak sisa uang di bendahara pengeluaran? Gitu. Ada nggak sisa UP-nya nih? Kalau ada, kan bendahara wajib mengembalikannya ke kas negara gitu. Ada yang nanya nih, Saka sampai yang DKRL itu jurnal buat SPP GUP ya? Bukan, buat SP2D GUP. Ini udah ada SP2D-nya nih, GUP nihil. SPP-nya tadi cukup sampai sini doang nih, yang ini aja SPP-nya, yang ini SP2D. Kan tadi aku bilang kalau udah ada SP2D berarti udah ada realisasi. Nah, di sini udah realisasinya nih, gitu. Zuzuzu, gimana? Oke. Nah, kalau tadi aku bilang tadi kalau berarti kalau ada uang kas yang masih ada di bendahara, wajib dikembalikan ke kas negara. Oke. Berarti di sini karena sudah SP2D nihil, berarti kita lihat yang tadi kan di awal, kita lihat lagi di awalnya di soal, dia minta 60 juta, ya kan? Dia minta 60 juta sebagai UP, kemudian dia baru melakukan belanja pertama 38.900.000 yang ini kan. Tapi sudah dimintain GUP-nya lagi, sudah full lagi berarti kan 60 juta lagi. Kemudian bla 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 seterusnya dia baru pakai UP di tanggal 17 di nomor 17 dan di nomor 18 karena sisanya tadi LS nih, ya kan? UP baru dipakai lagi 17 18. Berarti 35 juta yang baru kepake. Dari 60 juta ada 35 juta yang sudah digunakan setelah penggantian pertama tadi. Nah, berarti kan masih ada sisa uangnya sebesar 25 juta ya, yang di kasnya bendahara, yaitu 35 juta dikurangi 60 juta ya. Kok udah 60 juta lagi? Ya tadi ini karena sudah minta GUP. Ini kan tadi setelah belanja ATK, belanja konsumsi, belanja BBM itu kan sudah minta ganti lagi kan. Jadi full lagi 60 juta lagi ya kan. Nah, di sini baru kepake setelah setelah GU itu baru dipakai lagi 20 juta sama 15 juta. Berarti 35 juta yang baru kepake. Sisanya berapa? 60 juta dikurang 35 juta, 25 juta. Nah, harus dikembalikan ke KPPN sebesar, ini salah angkanya nih, 25 juta. Gitu. Jurnalnya gimana? Jurnalnya adalah tadi kan kalau yang atas itu uang KPPN-nya dikredit ya. Yang ini kan kas terhadap uang di KPPN. Kalau sekarang itu sebenarnya tinggal dibalik aja. Jadi uang KPPN-nya di debit, kasnya di kredit. Harusnya sih kayak gitu aja ya. Cuma ini kok ada gini-gininya, ada embel-embelnya. Jadi uang mukanya di debit, terus ada munculin penerimaan transitonya dihilangin di debit, dikreditkan kasnya. Sebenarnya kalau kita lihat sih yang dipakai cuma yang kedua ini aja ya. Aku juga nggak paham nih kenapa dia harus muter-muter gini. Harusnya kan ya udah sisanya tinggal ini aja gitu, tinggal dibalik aja. Ini yang ini nggak perlu ya kan? Karena ini juga toh dihilangin juga gitu kan. Pertama di kredit terus bawahnya di debit. Kenapa nggak langsung uang muka di KPPN terhadap kas di bendahara aja tinggal balik dari yang di atas tadi ya kan? Harusnya sih kalau kita lihat gampangnya gitu ya udah tapi kita ikutin PMK aja.
Kalau ini kan kas terhadap uang muka gitu kan. Kasnya di debit, uang mukanya di kredit. Artinya kas ada yang masuk yang merupakan uang muka. Berarti tinggal dibalik aja di akhir tahun. Uang muka terhadap kas. Kalau gampangnya sih gitu ya. Tapi kita ikutin aja yang ada di PMK-nya, aku ngambil semua di PMK soalnya langkah-langkahnya ini. Di jurnal kasnya juga berarti ada apa namanya? Ada pencatatan seperti ini gitu. Karena ada kas yang dibalikan ke kas negara, jadi ada uang muka di di debit terhadap penerimaan transito UP. Gitu, teman-teman. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu soal ya ternyata bisa dalam 1 hari. Ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Masih belum jelas mungkin? Oke, oke, satu-satu dari atas dari RFDH. Saka, cara taunya hitungan kita benar apa enggak gimana ya, ngecek balance apa bisa? Waduh, gimana ya? Pertama kan nanti kita pasti belajar buat neraca ya. Jadi bisa kelihatan salah apa enggaknya sih di neraca sih. Kalau menurutku balance pun belum tentu benar ya. Ya tapi setidaknya kalau di neracanya balance sih insya Allah benar ya kalau teman-teman udah ikutin langkah, maksudnya penggunaan akunnya sudah sesuai sama bentuk soalnya ini insya Allah benar sih gitu. Jadi makanya yang perlu teman-teman pahami itu kalau soalnya gini kita pakainya yang mana nih, penjurnalannya kita pakai yang mana nih gitu. Maksudnya di PMK-nya itu yang kita gunakan yang mana nih. Itu aja sih yang perlu dilatih, sebenarnya. Jadi logikanya itu yang penting bisa make akun-akun ini sesuai dengan soalnya, permintaannya gitu. Kalau sudah sesuai gitu udah bener banget udah cocok sama yang di soal, insya Allah sih bener. Tinggal ngecek balance apa enggak gitu. Kalau udah balance ya insya Allah benar, gitu. Saka yang mau tanya yang ditulis di basis kas itu apa aja? Yang ditulis di sorry kok yang itu jadinya. Mau tanya yang ditulis di basis kas itu belanja apa aja? Semua belanja ditulis di basis kas. Jadi ada namanya beban, ada namanya belanja. Belanja itu kan pengertiannya adalah segala sesuatu yang menyebabkan RKA aset kita itu berkurang gitu. Kan ada namanya pengeluaran duit, ya kan. Namanya belanja itu berarti ada duit yang keluar dari RKUN, ya. Ya jadi semua belanja itu masuk kas, masuk di jurnal kas. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah kapan dia dimasukkan ke jurnal kas, gitu. Semua belanja masuk ke jurnal kas, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja subsidi, belanja hibah, bansos, dan belanja lain-lain itu masuk di jurnal kas. Cuma pencatatannya mulainya kapan? Itu pertanyaannya. Yaitu tadi kalau memang dia LS ya tunggu SP2D LS. Kalau dia secara UP tunggu SP2D GUP atau SP2D GUP nihil. Aku ulangi sekali lagi, kapan dia dicatat? Kalau LS tunggu SP2D LS keluar, itu dicatat di realisasi belanja. Kalau menggunakan UP, tunggu SP2D GUP atau SP2D GUP nihilnya terbit. Baru di situ dilakukan pencatatan di jurnal kas. Oke, Mimi Peri. Kemudian berikutnya kalau nggak salah diposting di buku besar. Iya, sebenarnya di sini diposting di buku besar ini untuk ngelihat totalnya aja ya. Ya bisa juga dilihat dari sini sih kalau untuk melihat apa bener apa enggaknya. Saka bisa ulang nggak, sinyalku mati tadi. Yang mana yang diulang? Grace mau ulang yang mana? Ntar aku lompat dulu ya ke yang Monica. Tadi jurnal kas yang terakhir kenapa penerimaan transito? Oke, kenapa penerimaan transito itu karena uang yang apa namanya? Uang yang tadi transit di UP itu masuk ke kas negara. Jadi penerimaan dari uang transit UP tadi, penerimaan dari uang transit di Satker tadi, itu logikanya. Kan dia dibalikkan ke kas negara kan. Uang itu uang apa? Uang yang transit di Satker tadi. Makanya dia penerimaan yang didapat dari transit Satker tadi gitu.
Monica. Tadi ada yang resen ya? Siapa tadi yang resen? Udah turun lagi. Gitu, Monica, gimana? Oke. Setelah selesai jurnal nomor 19, setelah itu warna kuning itu diapain aja ya? Oh, oke oke, aku jelasin ulang ya. Jadi kan gini, setelah GUP nihil, ini kan udah paham lah berarti ya. Kalau udah GUP nihil artinya gini gini gini. Nah, berarti kan setelah muncul GUP nihil, sekarang kita Satker itu perlu melihat apakah masih ada sisa uang di kas negara apa enggak. Kok di kas negara? Di kas bendahara itu masih ada apa enggak? Kalau ada kan kewajibannya setiap akhir tahun itu dibalikan ke kas negara kan, untuk uang uang muka, uang persediaan itu harus balik ke kas negara. Nah, makanya pencatatannya gini. Jadi pencatatannya itu adalah kebalikan dari pencatatan yang ada ketika UP itu masuk sebenarnya, logikanya gitu. Tadi kan kalau uangnya masuk berarti kas di bendahara terhadap uang muka KPPN gitu kan. Berarti kalau di akhir tahun ketika dibalikan ke kas negara bagaimana? Ya tinggal dibalik aja sebenarnya, uang mukanya di debit, kasnya di kredit. Cuma kalau di PMK dia ini ada nambahin akun ini nih, akun kayak akun perantara gini, penerimaan transito UP terhadap sorry, ya uang muka terhadap penerimaan transito, baru penerimaan transitonya dihilangin, diganti ke kas di bendahara pengeluaran gitu. Sebenarnya yang perlu dilihat tuh yang dua ini, yang kepake kan jadinya cuma yang dua ini nih, yang uang muka dari KPPN terhadap ini. Nah, ini. Tapi ya udah kita ngikutin aja alur PMK-nya make yang dua ini nih. Padahal sebenarnya langsung hilang kan ini dikredit 25 juta. Habis itu di debit kan jadi nol gitu kan. Nah, ya udah hilang. Tapi ya udah kita ikuti aja PMK-nya. Itu untuk yang di jurnal kasnya, kemudian di jurnal akrualnya dia um, ini uang muka di KPPN terhadap penerimaan transito UP gitu, Grace. Gimana? Oke, kita lanjut dulu. Kalau jurnalnya dari mana, Saka? Jumlahnya dari mana? Oke, jumlahnya kan tadi UP-nya si Satker 60 juta ya kan. Pertama di nomor 2 ini 60 juta ya kan. Berarti maksimalnya anggaplah 60 juta. Kemudian dipakai 38 juta 900 ya kan. Tapi sudah dimintain GUP ya kan. Jadi full lagi nih. Ini kan sudah dipakai nih. Sudah dipakai 22 juta, sudah dipakai 1.900.000, sudah dipakai 15 juta. Cuma sekarang udah diisi lagi, berarti full lagi 60 juta. Nah, terakhir dipakai di di nomor 17 dan 18 dipakai sebesar 20 juta tambah 15 juta, berarti sudah dipakai 35 juta. Berarti sisanya adalah 60 juta dikurangi 35 juta. Makanya dia sisanya 25 juta gitu. Gitu ya, Grace. Kemudian berikutnya ada tadi Mimi Perisak tanya lagi nama akun bebannya, nama akun mana tadi? Nama akun bebannya di basis kas itu ada apa aja sih? Di basis kas tidak mengenal istilah beban. Di basis kas itu yang digunakan istilahnya adalah belanja. Oke, teman-teman pasti udah diajarin tuh kemarin di pertemuan awal kalau bedanya LRA sama LO apa? Bedanya basis kas sama basis akrual apa gitu kan. Kalau di jurnal akrual itu namanya beban. Kalau di jurnal kas itu namanya belanja. Jadi kalau pertanyaan ini berarti basis kas nggak ada beban. Basis kas namanya belanja semua gitu. Karena basis kas kan mencatat realisasi anggaran yang APBN itu sesuai dengan namanya, belanja barang, belanja pegawai. Jadi untuk beban itu pencatatannya hanya ada di jurnal akrual untuk kepentingan laporan neraca, ya kan. Kalau di neraca kan namanya kalau belanja kan beban semua kan. Dulu kita belajar pengakun 1, pengakun 2 kalau kita bayar listrik, kita apa gitu kan, beban. Nah, itu masuk neraca ya kan. Itu. Untuk basis kas nggak ada istilah beban. Belanja yang dipakai. Iya. Oh, maksudnya belanjanya. Oke, jadi ntar ya aku buka PPT-nya dulu. Hmm. Eh, diganti share screen siapa ini? Nah, ini si Sandra ini udah ngasih share screen nih.
harusnya ada sandingannya tapi ya. Kalau belanja pegawai lawannya adalah beban pegawai, ya. Kalau belanja barang, nah ini lawannya banyak nih. Kalau kalau di jurnal kasnya belanja barang, di jurnal akrualnya apa? Bisa beban barang, bisa beban jasa, bisa beban pemeliharaan, beban perjadin, beban BLU dan seterusnya. Ini teman-teman baca sendiri ya. Kalau intinya kalau beban kewajiban utang nih belanja bunga, berarti kalau di jurnal kas belanja bunga bisa jadi bebannya ini, pembayaran bunga, pembayaran diskon, pembayaran loss bond, seterusnya. Nah, gitu dia. Jadi kalau di jurnal akrual itu lebih di breakdown sih gitu. Ini dia nama-nama bebannya. Nanti teman-teman ini nggak perlu dihafal ya, nanti Sandra bisa langsung ngirimin juga nih ini nama-nama bebannya. Cuma yang perlu diingat adalah apa, kalau di jurnal kas jadi apa? Jadi belanja namanya. Ya kalau ini beban lain-lain ya nanti belanja lain-lain gitu. Ih, kok hilang tiba-tiba? Oke. Siapa namanya tadi? Sorry. Buka chat dulu. Mimi Perih gimana? Paham? Tadi ada yang nanya lagi. Oke. Aulia, sak perjadin sama narasumber itu no entry karena expendable, betul. Karena belum ada SPP-nya. Yang nomor aku share screen lagi ya. Mana tadi? Harusnya. Nah, karena dia di sini belum ada SPP-nya di tanggal 17 dan 18, jadi dia no entry. Karena dia expendable, betul. Expendable. Gimana? Oke, buat teman-teman yang udah paham dan nggak ada pertanyaan, sorry. Tak tanya. Ya, gimana, Filipus? Tanya yang bagian akrual, yang bagian apa ya? Uang muka yang terakhir loh, SPP, G, UP nihil ya. Oke. Yang bagian akrual. Oke. Nah, itu kan bentar. Ya. Kasih bendahara kan 25 juta itu. Betul. Iya kan? Nah, padahal di awal tadi kasih bendahara 60 juta. Betul. Iya kan? Berarti kalau misalnya cuma dikembalikan 25 juta, nanti di akun terakhir di neraca bakalan ada sisa 35 juta dong. Kalau cuma dikembaliin 25. Oke. Ya, iya benar sih. Maksudnya gimana ya? Soalnya gini ya. Nah, itu dia yang sebenarnya juga aku belum terlalu ngeh ya. Kenapa yang dibalikan cuma sebesar ininya aja. Sebesar mungkin aku yang masih salah di sini ya. Cuma kalau dari penjelasan aku dengar itu dia yang dibalikin sih sebesar sisanya aja. Jadi di tengah-tengah ini memang nggak harusnya sih kalau kita lihat ya, kan ketika belanja bendahara itu kan ketika bendahara melakukan belanja dengan UP itu harusnya ada kas yang dicatat keluar gitu ya setiap ada belanja. Cuma di sini di jurnal ini nggak ngelihat gitu ada kas yang tidak mencatat ketika kas itu keluar, langsung bahasnya ditagihkan ke entitas lain. Nah, dari situ yang aku bingung nih, makanya kok bagaimana nanti sisa perlakuan kasnya ini dicatat gitu. Apakah di sini harusnya 60 juta langsung 60 juta gitu ya. Yang dibalik ini 60 juta atau sebesar sisanya. Nah, ini yang aku belum 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 paham juga gitu. Jadi ini makanya masih aku kuningin nih karena yang angka 25 juta ini masih belum tahu nih sudah benar apa belum gitu. Ya benar itu tadi pertanyaannya. Terus sisanya gimana dong, kan tadi di neraca masih 60 juta gitu ya. Ya udah besok hari Senin kita tanyain bareng-bareng deh ke Pak Imam bagaimana tuh di akhir, apakah dia dibalikkan sebesar di awal tadi atau dia dibalikkan hanya sebesar sisanya gitu. Itu pas aku juga belum terlalu ini sih, belum terlalu
paham yang bagian ininya, bagian pengembalian sisa ini. Nanti kita tanya bareng-bareng deh. Oke, makasih. Yoi. Yang lain gimana? Kalau udah ada yang udah paham dan nggak ada pertanyaan bisa langsung live nggak masalah ya. Udah mau maghrib juga. Kalau yang masih mau nanya-nanya boleh silakan. Aku mau nanya dong, Kak. Iya boleh. Yang tanggal 7 Januari itu kan dia nerima SPM ya. Tanggal 7 Januari. Oke nih. Nih, ya. Ini kan nerima SPM. Itu tuh sama nggak sih sama yang ini validasi SPM yang tanggal 13? Soalnya pencatatannya beda kan yang itu. Tanggal yang SPM tadi dia 13 apa ya? 13 Mei. Nomor 13 nih. Oke. Oh iya, Ini LS ya? Oh ya nggak jadi. Oke. Oh Sorry. iya, ini belum, ini tadi aku bilang ini LS karena dia di atas 800 juta dan ya kayaknya ini harusnya lengkap sih SPP LS gitu ya. Tapi kita bisa asumsikan ini LS karena pertama ini 800 juta. Besar banget ya kan. Oke, thank you, Kak. Boleh, Grace. Tapi ini dulu ya untuk jawabannya aku nggak berani share sekarang, tunggu ini sama dosennya dulu hari Senin, tunggu mastiin dulu, takutnya nanti di-share malah salah, jadi salah paham semua gitu kan. Tunggu dosenku memastikan jawaban yang benar itu kayak gimana. Nanti kita baru bisa share. Oke. Yang lain? Ini masih ada lagi nih. Makasih Kak loh. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Aku ini dulu ya, matiin recordnya dulu.